Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Kafi Fajrul Hisyam, NIM 41. Ini akan menjelaskan terkait sistem yang kami buat atau yang saya buat. Ini mulai dari database-nya, ini ada history stock, ada jenis obat, satuan, hingga ke proses-proses yaitu ada penjualan obat, ada retur, kemudian ada pengadaan, terus kemudian ada juga absen karyawan, dan nantinya di sistem ada juga pembuatan laporan. Gitu. Nah, ini kurang lebih tampilan dari atau desain dari database PDM maksudnya. Dari PDM dari sistem yang saya buat. Mungkin langsung saja penjelasan terkait sistemnya. Di sini saya sudah buka. Nah, ini salah satu proses yang sudah saya buat, yaitu yang pertama proses login, di mana di awal ketika sistem ini dijalankan, semisal kita dari awal localhost 8000, di localhost 8000 di awal kita akan masuk ke halaman loginnya, di mana halaman loginnya ini saya sudah menggunakan authentication atau proses login, di mana sudah harus login sesuai dengan akun. Misalkan kita arang misalkan jadi Kahfi, passwordnya 123 misalkan, kita klik login. Ketika memang tidak ada di database, dia akan tidak bisa masuk. Nah, atau kembali lagi, ini akun atau user yang sudah saya buat ada 3 sesuai dengan role-nya masing-masing, yaitu yang mungkin kita coba aja untuk pembuktiannya. Itu kita coba login Kartosi Hombing, kita coba Kartosi Hombing, username, password Kartosi Hombing, terus kemudian akan masuk ke halaman dashboard, di mana menu yang ditampilkan itu sesuai dengan user atau sesuai dengan role yang masuk. Seperti itu. Kalau misalkan Kartosi Hombing ini sebagai pemilik, dia hanya bisa melihat dari laporan. Seperti itu. Nah, mungkin kita logout. Terus kemudian bisa saya coba login ke user adminnya, yaitu pakai username Mulyanto Mandala. Username Mulyanto Mandala. Maksudnya Mulyanto Mandala, kita coba login. Nah, ini sudah masuk ke halaman dashboard. Ini seluruh menu-menu yang seharusnya ditampilkan ketika memang login sebagai user adminnya. Nah, tadi kan sudah menggunakan masing-masing role, sudah saya batasi dengan penggunaan middleware. Jadi ketika kita akses langsung dari sini, seharusnya itu tidak bisa kalau misalkan memang tidak sesuai dengan role-nya. Kemudian dari data-datanya ini ada data pegawai, jabatan, kota, kemudian ada dari obat, itu ada obat, jenis obat, satuan, story stock. Story stock ini untuk melihat terkait obat-obat yang keluar, yang masuk, yang kembali, itu stoknya kita lihat. Kemudian ada juga dokter dan juga supplier. Ini tidak semuanya itu tidak semua fungsinya itu saya aktifkan untuk yang edit, kemudian delete dan juga tambah, tapi dominan semuanya untuk melihat atau view-nya itu sudah bisa. Seperti kita contoh supplier ataupun juga pegawai dan kota misalkan. Kita cek dari data supplier, ini suppliernya yang saya masukkan, misalkan ini tambah supplier, kita coba, ini sudah bisa semuanya. Nah, ini misalkan nama supplier Budianto, nomor telepon kita arang saja, alamat Surabaya misalkan, pilih kota misal Madiun, asalnya dari Kimia Farma, misalkan statusnya aktif. Nah, ini misalkan kita submit untuk melihat datanya apakah bisa masuk. Nah, ini Budianto, Surabaya, kotanya ini. Nah, ini memang untuk kota ini, untuk tabel-tabel yang lainnya memang belum saya joinkan, karena saya memang fokus ke proses-proses yang ada. Ini misalkan ini untuk kita edit. Nah, seperti ini misalkan Sugi, atau yang tadi Budianto, ini ini sesuai dengan ID-nya, misalkan ini kita ganti ke Gresik. Kita submit. Kita submit, apakah dia berganti? Seharusnya memang sudah saya aktifkan. Nah, sudah ganti Budianto, alamatnya di Gresik. Seperti itu. Hampir semuanya, ya memang belum 100% semua dari data master saya buat
seperti ini, tapi dominan itu sudah bisa semuanya seperti ini juga sudah bisa. Misalkan ini kita ganti yang tes, kita ganti ke Lamongan seperti itu, kita ganti Lamongan. Nah, ini yang tes tadi sudah ganti ke nama kotanya Lamongan seperti itu. Pegawai juga seperti itu. Ini penggunaan bcrypt atau di sandi ya, jadi kita tidak bisa melihat dari password yang diinsertkan atau dimasukkan ke database seperti itu. Nah, kemudian mungkin kita bisa masuk ke halaman penjualan. Ini dari tabelnya, tabel penjualan, pengadaan, retur. Nah, ini kan prosesnya sebenarnya ada, yang saya buat itu harusnya ada 6 ya, yang 5. Ada 3 proses besar dan 2 menurut saya proses yang tidak begitu besar, dan juga ada 1 lagi yaitu yang sudah saya kerjakan, yaitu proses login. Nah, proses login tadi kan sudah selesai, kemudian ini ada proses penjualan, pengadaan, dan retur yang juga sudah selesai. Yang kita tutup, ini kita masuk ke proses penjualan. Nah, ini adalah detail-detail atau data penjualan ya. Misalkan kita awali pertama, misalkan ini untuk obatnya sendiri, mohon maaf, ini untuk obatnya saya masih berikan hanya 2 data. Jadi ini untuk ID-nya ini auto, dan tanggalnya ini juga auto sekarang karena pakai date dan menggunakan trigger untuk ID-nya. Misalkan kita usernya yang melayani adalah Mulyanto. Ini terus misalkan kita pilih produk. Nah, ini kan produknya ada 2 untuk sebagai contoh, misalkan kita kasih 2. Nah, nanti obatnya akan muncul di bawah menggunakan JavaScript. Kemudian kita kasih kuantitinya. Nah, ini kan subtotalnya juga akan menambah. Ini harga dari obatnya. Ini subtotal dari harga dikali kuantiti. Seperti ini. Versoda juga subtotalnya juga akan menambah. Totalnya sekian, kita bayar misalkan untuk yang penjualan. Nah, ini di penjualan kita lihat yang hari ini yaitu jam 13.07. Nah, untuk detailnya sendiri kita dapat lihat di sini aksi. Nah, di detailnya ini akan kelihatan dari ID penjualan sekian, yang melayani sekian, tanggal sekian, total harga sekian, itu detailnya seperti ini. Ada misalkan ini. Nah, ini memang masih belum sempurna ya. Jadi maksud saya ini harusnya nama obatnya memang belum saya joinkan semuanya. Akhirnya memang dari ID saja yang dipanggil. Seperti itu, ini total sekian, sekian, dan sekian. Nah, ini detailnya. Sama seperti yang lainnya, pengadaan pun akan seperti itu. Misalnya, retur pun juga akan seperti itu. Kita coba ke pengadaan terlebih dahulu. Misalnya ini Mulyanto, terus suppliernya siapa? Misalnya suppliernya yang tadi kita masukkan Butuh Budianto. Sama seperti ini. Misalkan kita mau pengadaan obat apa? Misalkan contoh Versoda, kita kasih pengadaan 100, misalkan kuantitinya akan ada seperti ini, kita inputkan. Kita juga coba atur. Sebentar. Kita coba pengadaan terlebih dahulu. Nah, ini kan sudah masuk. Ini tadi yang hari ini jam 13.08. Nah, ini untuk detailnya juga sama. Nah, ini ada detail pengadaan, suppliernya siapa, pegawai yang melayani siapa, ID kapan, tanggal, total semuanya, terus detailnya seperti ini. Seperti itu untuk yang pengadaan. Nah, untuk returnya sendiri memang tidak jauh berbeda. Jadi kita memilih usernya siapa yang melayani agar ketahuan, terus kemudian returnya apa. Misalkan rusak seperti itu, terus kita pilih produk apa yang diretur oleh pembeli. Nah, sebenarnya memang tidak semuanya ya, jadi tidak semua barang itu bisa diretur semaunya, jadi hanya barang-barang tertentu yang bisa diretur oleh pembeli. Sebentar. Memang hanya beberapa, seperti kayak alat-alat rumah sakit saja, tapi memang ini sebagai contoh, nantinya akan saya berikan batasan di mana tampilan obat-obat yang ada di sini ini hanya obat-obat tertentu saja. Nah, ini misalkan kita contoh seperti ini atau seperti ini, terus misalkan kita kasih contoh yang diretur sekian, misalkan keterangannya tadi rusak, terus kita submit, total barang yang diretur, jumlah harganya sekian, seperti itu. Terus kita retur, terus nanti juga akan tampil
Nah, ini jam 13.10, detailnya apa saja yang diretur bisa dicek di sini. Nah, ini harusnya nanti nama obatnya apa aja yang diretur, kuantitinya berapa, alasan direturnya kenapa, ini akan muncul seperti itu. Nah, itu untuk ketiga proses sudah kami sudah kami build atau sudah kami buat. Terus kemudian ada juga absen pegawai ini sebenarnya dari klien saya itu menginginkan adanya pencatatan terkait siapa-siapa yang bekerja di hari itu. Bukan untuk mengawasi, karena memang sebenarnya dari karyawan sendiri itu udah pas. Udah pas dalam arti pegawai A, pegawai semuanya itu akan bekerja di hari tersebut. Jadi bergantiannya itu bergantian shift saja sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa untuk pencatatan katanya seperti itu. Namun memang ini belum kami build 100%. Jadi hanya secara UI saja. Kemudian ada tampilan laporan juga. Nah, ini laporannya nanti akan menampilkan seluruh laporan. Jadi kayak dari penjualan ini apa aja datanya, terus kayak pengadaan datanya apa aja, retur. Kemudian yang ingin dibuat, ini sebenarnya niat saya adalah dari tanggal sekian, misalkan tanggal sekian sampai tanggal sekian, ini bisa difilter, hanya menampilkan tanggal-tanggal tersebut untuk seperti mereview kayak oh dari tanggal sekian sampai sekian tuh datanya ini kan. Kalau ini kan, sedangkan ini kan yang tampak di layar ini kan hanya sudah ke semuanya. Ingin saya filter dulu untuk melihat, kemudian dicetak laporannya sesuai dengan preview yang sudah ada. Pengen saya sebenarnya itu. Tapi untuk cetak laporan ini belum saya buat menggunakan DOM PDF, baru saya buat rootnya saja, jadi akan 404 not found. Jadi memang belum, tapi secara tampilan UI dan logikanya sudah ada gambaran seperti itu. Nah, ini kan seperti penjualan, terus kemudian pengadaan juga, retur, ini sudah ada semua. Absen juga, tinggal nunggu datanya masuk. Kemudian yang terakhir ini ada untuk ganti password. Nah, ini kan ada Mulyanto Mandala. Kita ganti passwordnya, misalkan tadi passwordnya kan nama sesuai dengan nama Mulyanto Mandala. Ini kita ganti seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga sudah saya buat JavaScript-nya di mana harus sesuai antara konfirmasi password dengan password baru. Ini misalkan kita kasih 1, 2 tidak akan sesuai. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dia akan sesuai. Terus kita submit. Akan kembali ke halaman dashboard. Terus kita misalkan logout seperti itu. Kita logout. Kita coba lagi Mulyanto Mandala. Mulyanto Mandala, passwordnya misalkan kita ganti 1, 2, 3 tadi ya. Misalkan 1, 2, 3 dulu, dia nggak akan bisa login. Nah, dia yang tidak akan bisa. Kalau misalkan kita kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan yang tadi, dia akan masuk ke halaman dashboard. Nah, ini sudah sesuai. Jadi ada 5 proses. Ada penjualan, pengadaan, retur, dan laporan, dan juga absen pegawai juga. Tadi ada ganti password. Memang belum semuanya 100% saya build semua, tapi memang ini dari 3 proses utama, penjualan, pengadaan, dan retur sudah, tinggal finishing terkait absensi dan laporan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.